Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan menelusuri daerah sekitar stasiun, terus ke Malioboro. Saat ini saya sedang berada di daerah Pasar Kembang dekat dengan stasiun. Di sini ada penyewaan loker yang jika Anda kepagian sampai Jogja, Anda bisa mandi di sini. Nah, di sini banyak ada daerah pertokoan. Saya jalan lagi. Terlihat di sana ada angkringan yang cukup ramai. Ayo kita lihat. Wow, banyak pilihan makanan di sini. Anda bisa memilihnya apa saja. Mereka rela antri untuk makan di angkringan ini. Yuk kita jalan lagi. Kita lihat di sekitar sini banyak hotel yang cukup lumayan lah harganya. Dan dekat juga dengan Malioboro. Di dekat areal Pasar Kembang. Banyak hotel, ada Royal Malioboro, ada The Coffee. Di sini kita lihat ada Loko Coffee Shop. Loko itu dari lokomotif. Nah, ini karena dekat stasiun, jadi namanya Loko Coffee Shop. Nah, unik tempatnya. Nah, bisa kita lihat di sekitarnya.
ada tulisan Jalan Malioboro. Wah, banyak orang mengabadikan dirinya di depan tulisan Jalan Malioboro. Masih sama seperti dahulu waktu saya domisili di Jogja, mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi seni di Jogja. Nah, kita akan menelusuri Jalan Malioboro. Jalan Malioboro didirikan bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Dalam bahasa Sangsekerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalu ketika keraton mengadakan acara besar, maka Jalan Malioboro akan dipenuhi dengan bunga. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Malioboro berasal dari kata Marlborough, gelar Jenderal John Churchill, 1650-1722 dari Inggris. Namun pendapat ini disanggah dengan adanya bukti sejarah bahwa Jalan Malioboro sudah ada sejak berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Peter Carey berpendapat bahwa jalan raya ini telah dibangun dan digunakan untuk tujuan seremonial tertentu selama 50 tahun sebelum orang Inggris mendirikan pemerintahannya di Jawa. Jika engkau tahu, kemarilah padaku, diriku. Di sini dulu sangat padat sekali, tapi saat ini sudah tidak ada yang jualan. Semua dipindah ke teras Malioboro. Ada yang perlu beristirahat di sini, yang menggunakan andong juga sudah ada di sini. Tepatnya kita berada di depan Grand Ina, dulu namanya Hotel Garuda. Sekarang kita sedang beristirahat di seputaran Malioboro. Banyak bangku yang bisa Anda lihat di sana. Jadi di sini khusus untuk pejalan kaki. Belakang saya juga banyak tempat peristirahatan. Ini di seberangnya, lebih tepatnya di depan Hotel Grand Ina. Konon Malioboro dimaknai sebagai perjalanan menjadi wali atau mali, dan oboro yang berarti mengembara. Secara singkat, kawasan Malioboro yang terdiri dari dua nama jalan utama, yakni Margomulyo dan Margo Utomo, adalah bagian dari konsep Sangkan Paraning Dumadi, atau perjalanan manusia dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Sangkan Paraning Dumadi memiliki simpul-simpul utama, yakni Panggung Kerapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Jogja. Panggung Kerapyak ke Keraton melambangkan Sangkaning Dumadi, atau perjalanan manusia sejak lahir, dewasa, hingga memiliki anak atau keluarga. Sementara Tugu menuju Keraton yang melalui Malioboro melambangkan perjalanan manusia menuju akhir hayatnya. Konsep ajaran Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 ini telah ada sejak awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755.
Malioboro dulunya berfungsi sebagai Raja Marga atau jalan kerajaan yang digunakan untuk kegiatan seremonial ataupun penyambutan tamu negara. Selain itu, di area Malioboro juga terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian. Pasar Gede atau sekarang namanya Pasar Beringharjo yang awalnya hanya tanah lapang, berkembang pesat dan mendapatkan julukan pasar terindah di Jawa. Selain itu, dulu Jalan Malioboro penuh dengan pedagang kaki lima dan itu merupakan ciri khas Jalan Malioboro saat itu. Dan saat ini kita tidak bisa melihatnya karena sudah ditempatkan pada tempat yang ternyaman. Saudaraku, sekarang saya berada di depan Gedung Kepatihan, kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Ada patung dan akan ada event kelihatannya. Dan ini juga ada patung cepot. Pada sekitar tahun 1870-an, mulai berkembang sentra ekonomi di Yogyakarta. Seiring terbitnya Undang-Undang Agraria, mulai tahun tersebut Hindia Belanda melaksanakan politik kolonial. Mulai tahun tersebut Hindia Belanda melaksanakan politik kolonial liberal atau disebut juga dengan politik pintu terbuka, open door policy. Penanaman modal swasta mulai diperbolehkan masuk dan aturan kepemilikan tanah diperketat pada masa itu. Ini mulai banyak dibangun stasiun, bank, pusat perdagangan, dan sekolah. Perekonomian semakin cepat berputar dan industri berkembang. Salah satunya gula. Selanjutnya pada awal abad ke-20 terjadi peningkatan jumlah pendatang di Yogyakarta dan membuat Malioboro menjadi jalan pertokoan paling sibuk hingga saat ini. Begitulah perkembangan Jalan Malioboro dari jalanan yang sepi dipenuhi pepohonan menjadi pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Malioboro sebagai jalan yang penuh makna filosofis. Malioboro menyimpan banyak kisah dan sejarah yang bisa memantik siapa saja yang melaluinya untuk merenungi kehidupan. Demikian tadi saudaraku, mudah-mudahan tema kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.